Sebelum puncak acara Milad PKS, Ketua DPP PKS yang juga Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah melalui Instagram pribadinya berujar, jika ditanya sosok yang pantas dicalonkan di Pilpres 2024 bukanlah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto, melainkan Raffi Ahmad. Postingan ini menuai banyak komentar. Lalu sejauh mana nama selebritas Raffi Ahmad dalam bursa calon presiden dari PKS? Kita langsung tanyakan kepada Ketua DPP PKS sekaligus Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulkifli. Selamat sore, Waalaikumsalam. Pak Zulkifli, kenapa nama Raffi Ahmad kemudian muncul di PKS sebagai calon presiden 2024? Ya seperti dikatakan tadi ya, hari ini kan kami semua berkumpul merayakan Milad PKS yang ke-20 di Jakarta. Nah beberapa hari yang lalu kami pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, kader PKS itu ngobrol-ngobrol urun rembuk dan menceritakan pengalaman di lapangan di daerah kami masing-masing. Termasuk di NTB kami bercerita. Saya pernah hadir di satu acara gitu, dari bandara sampai berkilo-kilometer itu, saya waktu itu bersama Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata yang juga calon wakil presiden yang menang telak di Bima saat itu. Satu kabupaten yang berada di timur Nusa Tenggara Barat. Jadi yang menyambut kami itu panjang antrian berkilo-kilo, ibu-ibu, anak SMA dan lain sebagainya, penuh riuh rendah gitu. Nah kami GR disangkanya nyambut saya atau nyambut menteri atau calon wakil presiden Sandiaga Uno. Ternyata mereka histeris itu karena di dalam rombongan Sandiaga Uno itu ada Hatta Halilintar. Artinya apa? Memberikan satu pelajaran bagi kami, generasi kami ini sebenarnya harus bercermin, mengaca diri bahwa ada satu generasi milenial, generasi yang lebih muda, anak-anak kami yang punya cara berpikir, cara pandang yang sama sekali berbeda, and they are going to be majority dari voters dalam election 2024. Nah karena itu kita ngobrol-ngobrol, kalau election itu basisnya hanya popularitas gitu, dan dikenal publik, yang muncul dari nama-nama itu ya memang yang jutaan followernya, ada Atta, ada Atta Halilintar, kemudian Raffi Ahmad. Jadi dari popularitas saja, obrolan itu bersama dengan kepala-kepala daerah dari PKS. Nah di samping itu menurut saya, kan kita pernah lihat Raffi Ahmad dengan ngomong hello guys, kemudian mempromosikan produk segala macam, dia bisa memperoleh financial incentive yang begitu besar. Nah menurut kami ya ke depan ini coba contoh COVID 2024 masih cukup jauh. Dan dengan perubahan teknologi bisa merubah cara masyarakat berpikir. Oleh karena itu partai-partai harus bercermin lah, ini semacam self kritik buat kami. Untuk berani mencoba mengusung anak-anak muda yang mampu berkomunikasi berbahasa dengan kalangannya sendiri di kalangan milenial itu. Kira-kira gitu aja pesannya. Tapi apakah itu serius ketika disebut nama Raffi Ahmad sebagai calon presiden 2024 karena yang berbicara adalah Pak Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB, yang dalam pernyataannya ini menjadi obrolan kepala daerah dari PKS. Ini kan petinggi PKS yang ngomongin soal ini, Pak. Ya kalau menurut saya cara baru itu dibutuhkan dengan kemajuan teknologi ke depan. Bahkan kalau kita lihat dengan perkembangan algoritma, the power of big data dan lain sebagainya, bisa jadi 2024 itu cara kita pemilu pun will be very different, akan sangat berbeda. Nah karena itu partai harus membuka diri dengan cara berpikir baru, siapa tahu ada perubahan teknologi, cara memilih yang berbeda, dan kita harus mentally prepare dengan segala macam skenario. Tentu kalau proses secara resmi pencalonnya ada mekanisme di internal partai. Tapi saya kira generasi muda yang mayoritas nanti akan jadi pemilih harus mulai dikenalkan dengan figur-figur yang punya cara berpikir yang baru. Sehingga oleh karena itu ini jadi feedback yang konstruktif buat kita elit partai untuk jangan melakukan lobby dengan figur-figur lama. Saya 3 periode di DPR. Ya relatif sudah mengenal calon-calon yang muncul ke permukaan itu. Ya Indonesia akan menghadapi tantangan baru. Indonesia akan menghadapi gejolak dinamika eksternal yang luar biasa. Tentu perlu juga cara yang baru. Oleh karena itu ya anything can happen. Apakah dengan menyebut Raffi Ahmad ini menjadi skenario dari PKS pada saat ini 2 tahun menjelang Pilpres untuk diomongkan oleh masyarakat soal PKS kembali disebut-sebut untuk bisa saya kira muncul perlu ada wake up call juga kepada generasi milenial itu untuk mereka diasosiasikan dengan generasi sebaya mereka. Karena ketika saya hadir dengan Atta Halilintar, anak saya tuh nggak pernah mau balas WA saya biasanya. Tapi ketika saya bersama Atta Halilintar, tiba-tiba dia merasa bahagia bapaknya bersama Atta Halilintar. Artinya
dia mengikuti dinamika di generasinya. Tapi Dan kan saya bicara kira soal capres Pak, presiden gitu, pemimpin negeri ini, saya calon kira pemimpin negeri ini. ke depan pun cara kita berdemokrasi, cara memilih pemimpin pun ya akan berbeda juga kalau semata pertimbangan popularitas dan elektabilitas yang jadi patokan. Kita tidak bicara kapasitas dan kompetensi sekarang. Oleh karena itu kita juga mesti merenung juga apakah cara berdemokrasi seperti ini adalah solusi terbaik atau harus kita kembali ke demokrasi Oke. Pancasila sebagaimana yang disarankan oleh founding fathers kita dulu gitu. Hmm, Nah minimal jangan sampai kita berjibaku dan terjebak dengan cara berdemokrasi yang baru, yang sangat oke, liberal seperti sekarang, sehingga orang populer jadi pemimpin tanpa mempertimbangkan kapasitas dan oke. kompetensinya. Oke, ini bukan skenario PKS untuk mencari perhatian di tengah saat ini partai-partai sudah membentuk koalisi menuju Pilpres 2024, Pak Zulkifli. Jadi kalau menurut saya begini ya, sekarang itu kan dulu kalau pilpres sebelumnya, itu kan dinamikanya terasa hangat itu dekat-dekat aja sebulan sebelumnya, Oke. bahkan last minute Pak Jokowi baru nentukin siapa wapresnya. Mm, Sekarang ini pemilu masih 2 tahun, dengan kondisi eksternal yang begitu berat, kita habis energi jangan sampai terkuras untuk bicara koalisi, bicara Nah, tentang calon ini, calon itu, kita nggak berbicara substantif tentang akar masalah yang sedang kita hadapi. oke, karena di Instagram Bapak menyebutkan Capres 2024 bukan Anies Baswedan, bukan Ganjar Pranowo, bukan Prabowo, tapi Raffi Ahmad. Kalau kita lihat yang followernya paling banyak, misalnya sekarang itu kalau ditanya generasi milenial itu, ya generasi saya sama Pak Anies satu generasi. Saya sama Pak Ganjar bersamaan di DPR. Nah, Oleh karena itu kan ada Raffi ini adalah generasi anak-anak kami yang punya vocabularies, kosakata yang sama sekali oke, berbeda mungkin cara kami berpikir. Nah oleh karena itu kan generasi ini perlu didengar, perlu diajak bicara. Jangan sampai kami bicara tentang program, tentang teori yang tidak lagi up to date dan relevan dengan kekinian mereka. jadi dari followers nih Pak dilihatnya. Salah satunya maksud kan ini demokrasi yang populis gitu. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan ini jadi wake up call buat Ah, senior-senior ini. Jangan sampai bikin koalisi membenjangkan orang itu saja. Padahal sebenarnya ada mayoritas generasi yang perlu didengar, perlu diajak hmm, bicara, dan perlu juga ada oke. representasinya. Ini kan disebut Bapak sebagai ngobrol-ngobrol informal dengan Iya, gubernur atau kepala daerah dari PKS. Apakah dengan basis popularitas, dengan banyaknya followers, Raffi Ahmad ini akan dibawa nanti menjadi serius? ya who knows. Kita nggak bisa menerka tentang muara apa namanya koalisi atau pemilu kita ke depan. Tapi saya akan tidak terkejut kalau tiba-tiba nanti ada figur-figur baru Mhm. yang betul-betul memanfaatkan sosial media sebagai Oke. media campaign yang sangat efektif. Jadi PKS tidak melirik tokoh-tokoh yang saat ini sudah mulai muncul atau sudah memproyeksikan diri menuju ke Pilpres 2024 lebih pilih Raffi Ahmad daripada mereka. Pertama kami kan seperti pidato presiden partai itu kita ingin agar presidensial threshold itu bisa tidak seperti sekarang. Oke. Jadi semua orang bisa melakukan kampanye, menghadirkan gagasan-gagasan yang segar untuk dikontestasikan. Nah kalau seperti sekarang ada limitnya, Hmm. tentu calon yang diusung PKS tidak serta-merta diterima. Tentu harus dikompromikan Oke. dengan mitra koalisi karena kita tidak bisa mengusung sendiri. Jadi Mhm. siapa yang akan dicalonkan partai PKS bahkan mitra koalisi masih Oke. sangat mentah gitu. Jadi bisa saja Raffi Ahmad disodorkan, kalau mitra koalisinya setuju, why not? Tapi kalau Oke. nggak setuju kan bisa yang lain, maksud Tapi saya. saya menggarisbawahi tadi masih sangat mentah, mungkin juga bisa ini masih jadi pembahasan informal juga di kepala daerah dari PKS ya di Milad PKS ke-20. Bahkan saya lihat tadi di Oke. Milad PKS misalnya ketua pemuda PKS Dr. Gamal tuh maksud saya, wah itu hebat sekali. Oke, Jadi kita baik. tidak kekurangan stok anak muda sebenarnya di Baik, negeri. baik, baik. Terima kasih Pak Zulkifli Mansyah Sama-sama, sudah bergabung sama-sama bersama kami Linda. di Kompas Petang hari ini.